Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalam video ini, perkenalkan saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan memandu dan membersamai kawan-kawan semua dalam belajar membahas soal-soal terbaru dengan kualitas tinggi sebagai latihan soal ujian seleksi kompetensi teknis tambahan calon ASN Kementerian Agama tahun 2023, yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember besok. Dan perlu kami informasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi nanti, dapat menghubungi admin di halaman deskripsi. Kepada kawan-kawanku semua, yang dari awal telah hadir, menyimak dan belajar di channel ini, kami doakan semoga dimudahkan semua urusannya dan sukses ujian P3K tahun ini. Dengan kerendahan hati yang setulusnya, kami memohon maaf jika di dalam video-video kami terdapat kekeliruan dan kekurangan, harap dimaklumi karena ini merupakan hasil karya manusia biasa, yang pasti akan ada ketidaksempurnaannya. Tapi semoga dapat menjadi media belajar bagi kawan-kawan semuanya. Jika sudah lulus nanti, jangan lupa untuk mampir di channel ini lagi ya. Dan jika nasib baik belum berpihak di tahun ini, harap bersabar dan besarkan hati, karena sesungguhnya rejeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal yang pertama. Soal bagian kelima soal 1, studi kasus, seorang pegawai di Kementerian Agama yang memiliki wewenang dalam mengurus program keagamaan di daerahnya, ternyata menyalahgunakan dana program untuk kepentingan pribadi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pegawai tersebut? A. Tetap membiarkan kondisi tersebut tanpa melaporkan kepada atasan. B. Melaporkan ke atasan dan meminta bantuan untuk memperbaiki kesalahan. C. Menghindari konflik dengan atasan dengan menutupi perbuatan tersebut. D. Mencari cara agar kondisi tersebut tidak terbongkar. Jawaban B. Pembahasan, seorang pegawai yang memiliki integritas dan komitmen terhadap kebaikan bersama seharusnya melaporkan perbuatan tersebut kepada atasan dan meminta bantuan untuk memperbaiki kesalahan. Melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral dan etika merupakan wujud dari peduli terhadap kemaslahatan umum. Soal 2, studi kasus, seorang pemuka agama di desa ingin membangun tempat ibadah yang lebih megah dengan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat. Namun sebagian masyarakat miskin membutuhkan bantuan untuk kebutuhan dasar mereka. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuka agama tersebut? A. Tetap menerima sumbangan untuk membangun tempat ibadah yang megah. B. Mengalihkan dana sumbangan untuk membantu masyarakat miskin. C. Mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin dan fokus pada membangun tempat ibadah. D. Mencari alasan untuk menolak sumbangan dan membantu masyarakat miskin. Jawaban B. Pembahasan, sebagai seorang pemuka agama, seharusnya memiliki sikap peduli terhadap kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pemuka agama sebaiknya mengalihkan dana sumbangan untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan dasar mereka. Soal 3, studi kasus, seorang guru agama di sekolah ingin mempengaruhi siswa-siswinya untuk memilih agama yang sama dengannya tanpa memberikan pengetahuan tentang agama-agama lain. Apa yang seharusnya dilakukan oleh guru agama tersebut? A. Memaksa siswa memilih agama yang sama dengan dirinya. B. Memberikan pengetahuan tentang agama-agama lain untuk siswa-siswa. C. Mengabaikan pluralisme agama dan fokus pada menyebarkan agamanya. D. Mencari cara agar siswa-siswinya tidak terpengaruh oleh agama lain. Jawaban B. Pembahasan, seorang guru agama seharusnya memberikan pengetahuan tentang agama-agama lain kepada siswa-siswinya. Sikap peduli terhadap kemaslahatan umum adalah dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk memahami dan menghormati agama-agama lain, sehingga dapat membangun toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Soal 4,
studi kasus, seorang pemuka agama di desa mengajarkan ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai toleransi dan keadilan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat desa? A. Mengikuti ajaran yang diajarkan oleh pemuka agama tanpa meragukan. B. Membentuk kelompok untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan keadilan. C. Menutup diri dari ajaran yang diajarkan oleh pemuka agama. D. Melaporkan pemuka agama kepada pemerintah. Jawaban B. Pembahasan, masyarakat desa seharusnya membentuk kelompok untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan keadilan kepada anggota masyarakat, sehingga dapat menyeimbangkan pengaruh ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Soal 5, studi kasus, seorang pejabat agama yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan keadilan dan kemaslahatan umum. Apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat terhadap pejabat agama tersebut? A. Membiarkan pejabat agama menggunakan kekuasaannya sesuai keinginannya. B. Melaporkan perbuatan pejabat agama kepada pihak berwenang. C. Menghindari konflik dengan pejabat agama dengan tetap berpura-pura setuju. D. Memberikan keuntungan pribadi kepada pejabat agama agar tidak merugikan masyarakat. Jawaban B. Pembahasan, masyarakat seharusnya melaporkan perbuatan pejabat agama kepada pihak berwenang agar tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan umum tidak terjadi lagi. Hal ini merupakan wujud dari sikap peduli terhadap kemaslahatan umum dan keadilan dalam masyarakat. Soal bagian ke-6 soal 1, studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama mengetahui adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh atasan langsungnya. Dia merasa dilema antara melaporkan hal tersebut demi kemaslahatan umum atau tetap diam demi menjaga keselamatan dirinya. A. Melaporkan atasan langsung dan mengambil resiko terhadap keselamatan diri. B. Tetap diam demi menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga. C. Meminta bantuan dari pihak lain untuk mengungkap praktik korupsi tanpa melibatkan diri. D. Melaporkan tanpa meninggalkan bukti yang jelas untuk melindungi diri dari ancaman atasan. Jawaban C. Meminta bantuan dari pihak lain untuk mengungkap praktik korupsi tanpa melibatkan diri. Pembahasan, pilihan ini merupakan tindakan yang tetap memegang teguh nilai kemaslahatan umum tanpa harus mengorbankan keselamatan diri. Dengan meminta bantuan dari pihak lain, individu tersebut dapat tetap menjaga integritas dirinya dan masih berkontribusi dalam menciptakan keadilan. Soal 2, studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama secara terang-terangan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi sekaligus mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi agama. Masyarakat menjadi resah dan merasa kecewa terhadap perilaku seorang pejabat yang seharusnya menjadi contoh dan teladan. A. Menyampaikan rasa kecewa melalui media sosial. B. Melaporkan langsung ke atasan atau lembaga terkait. C. Mencari keuntungan pribadi dari situasi tersebut. D. Membisu dan menganggapnya sebagai hal yang biasa terjadi. Jawaban B. Melaporkan langsung ke atasan atau lembaga terkait. Pembahasan, tindakan melaporkan secara langsung ke atasan atau lembaga terkait merupakan langkah yang konsisten dengan sikap peduli terhadap kemaslahatan umum. Dengan demikian, individu tersebut dapat ikut berperan dalam memperbaiki perilaku yang tidak etis dan merugikan masyarakat. Soal 3, studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama mendapati adanya pemalsuan data dalam proses penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh teman sejawatnya. Dia merasa bingung karena tidak ingin mengkhianati teman, namun juga tidak bisa membiarkan praktik tersebut terus berlanjut. A. Membiarkan teman melakukan pemalsuan data tanpa melibatkan diri. B. Melaporkan teman kepada atasan tanpa memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. C. Mencoba menasihati teman untuk menghentikan praktik pemalsuan data. D. Turut serta dalam pemalsuan data untuk menjaga hubungan baik dengan teman. Jawaban C. Mencoba menasihati teman untuk menghentikan praktik pemalsuan data.
Pembahasan, langkah ini merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada teman agar bisa memperbaiki kesalahan tanpa memihak pada tindakan yang tidak etis. Dengan memberikan nasihat, individu tersebut tetap menunjukkan sikap peduli terhadap kemaslahatan umum sambil tetap memperhatikan hubungan persahabatan. Soal 4, studi kasus, seorang guru agama di sebuah desa melihat adanya praktik pengambilalihan tanah milik masyarakat kecil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mayoritas masyarakat tidak berani bersuara karena takut akan ancaman dari pihak yang melakukan praktik tersebut. A. Bergabung dengan pihak yang melakukan pengambilalihan tanah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. B. Menyampaikan keluhan kepada atasan langsung dan berharap tindakan diambil. C. Melaporkan langsung ke kepolisian tanpa memberitahu orang lain untuk menghindari ancaman. D. Menyelidiki sendiri tanpa melibatkan pihak lain untuk mencari bukti yang cukup kuat. Jawaban, D. Menyelidiki sendiri tanpa melibatkan pihak lain untuk mencari bukti yang cukup kuat. Pembahasan, tindakan ini menjebak karena meskipun individu tersebut mencoba untuk bertindak, tetapi tindakan tersebut tidak akan berkelanjutan dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pembuktian yang cukup kuat membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan keberanian untuk melibatkan diri dalam upaya perubahan. Soal 5, studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama di sebuah daerah melihat adanya praktik diskriminasi terhadap minoritas agama yang sangat merugikan bagi kelompok tersebut. Dia merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut, namun atasan langsungnya menginstruksikan untuk tetap diam agar tidak memunculkan konflik di masyarakat. A. Mengikuti instruksi atasan untuk menghindari konflik di masyarakat. B. Melakukan upaya untuk melindungi minoritas agama tanpa melibatkan atasan. C. Menyampaikan keberatan secara terbuka kepada atasan terkait instruksi yang diberikan. D. Mencari jalan keluar dengan pindah tugas ke tempat lain. Jawaban, B. Melakukan upaya untuk melindungi minoritas agama tanpa melibatkan atasan. Pembahasan, pilihan ini merupakan tindakan yang konsisten dengan sikap peduli terhadap kemaslahatan umum tanpa harus melibatkan atasan yang mungkin memiliki kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, individu tersebut bisa tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemaslahatan umum tanpa harus mengorbankan nilai-nilai tersebut. 3. Adil, soal bagian pertama studi kasus. 1. Mengapa sikap adil sangat penting bagi seorang moderator agama? A. Karena semua agama seharusnya dihormati dan diberikan panduan yang adil. B. Karena hal itu menjadi tanggung jawab moral bagi seorang moderator agama. C. Karena tidak adil akan menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan di masyarakat. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban, D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, seorang moderator agama harus memperlakukan semua umat beragama dengan adil dan menghormati keberagaman untuk mencegah konflik dan ketidakharmonisan di masyarakat. 2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang moderator agama jika mendapat pandangan agama yang berbeda dari pandangan pribadinya? A. Memberikan panduan keagamaan sesuai dengan pandangan pribadinya. B. Menolak memberikan panduan keagamaan jika berbeda pandangan. C. Menghargai perbedaan pandangan dan memberikan panduan yang netral. D. Tidak memberikan panduan keagamaan sama sekali. Jawaban, C. Menghargai perbedaan pandangan dan memberikan panduan yang netral. Pembahasan, seorang moderator agama harus menghargai perbedaan pandangan agama dan memberikan panduan keagamaan secara netral tanpa terpengaruh oleh pandangan pribadinya. 3. Mengapa kontroversi dapat terjadi jika seorang moderator agama tidak adil dalam memberikan panduan keagamaan? A. Karena masyarakat tidak menghargai pandangan agama orang lain. B. Karena masyarakat terlalu sensitif terhadap perbedaan pandangan agama. C. Karena keadilan dalam memberikan panduan keagamaan sangat penting. D. Karena moderator agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Jawaban, D. Karena moderator agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat.
Pembahasan, kontroversi bisa terjadi karena moderator agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat dan jika tidak adil akan menciptakan ketidakharmonisan di masyarakat. 4. Apa dampak dari ketidakadilan dalam memberikan panduan keagamaan oleh seorang moderator agama? A. Meningkatnya toleransi antar umat beragama. B. Timbulnya konflik antar umat beragama. C. Munculnya kedamaian di masyarakat. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban B. Timbulnya konflik antar umat beragama. Pembahasan, ketidakadilan dalam memberikan panduan keagamaan dapat menimbulkan konflik antar umat beragama jika salah satu pihak merasa tidak diperlakukan secara adil. 5. Apa peran masyarakat dalam memastikan moderator agama memberikan panduan keagamaan secara adil? A. Membiarkan moderator agama melakukan apa yang dianggapnya benar. B. Mencari panduan keagamaan dari sumber lain. C. Memberikan masukan dan umpan balik jika merasa tidak adil. D. Menyalahkan moderator agama atas ketidakpuasannya. Jawaban C. Memberikan masukan dan umpan balik jika merasa tidak adil. Pembahasan, masyarakat memiliki peran dalam memberikan masukan dan umpan balik kepada moderator agama jika merasa tidak adil dalam memberikan panduan keagamaan. Soal bagian kedua. Pada suatu hari, seorang moderator agama di sebuah pertemuan masyarakat diadakan di desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehadiran warga desa yang beragama Kristen juga cukup signifikan. Ketika moderator tersebut memimpin diskusi tentang isu-isu keagamaan, muncul pertanyaan sensitif tentang kebebasan beragama bagi minoritas di desa tersebut. Bagaimana seorang moderator agama dapat menunjukkan sikap adil dalam memfasilitasi diskusi tersebut? 1. Bagaimana moderator agama seharusnya menanggapi pertanyaan sensitif tentang kebebasan beragama bagi minoritas di desa tersebut? A. Menekan pertanyaan tersebut dan mengalihkan ke topik lain. B. Menerima pertanyaan tersebut namun tetap menjaga pandangan mayoritas. C. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk berbicara. D. Menolak pertanyaan tersebut karena dianggap menimbulkan konflik. Jawaban C. Pembahasan, seorang moderator agama seharusnya memiliki sikap adil dalam memfasilitasi diskusi, termasuk saat pertanyaan sensitif muncul. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk berbicara adalah langkah yang tepat untuk menunjukkan sikap adil dalam tugasnya. 2. Bagaimana seorang moderator agama dapat menjaga sikap adil dalam memutuskan peraturan kegiatan keagamaan di desa tersebut? A. Mengikuti keinginan mayoritas tanpa mempertimbangkan kebutuhan minoritas. B. Mendiskusikan peraturan dengan pihak berwenang lalu merujuk pada aturan agama mayoritas. C. Menyelenggarakan pemungutan suara untuk menentukan peraturan yang akan diterapkan. D. Membuat keputusan yang bertujuan menciptakan keseimbangan bagi semua pihak. Jawaban D. Pembahasan, seorang moderator agama seharusnya mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, baik mayoritas maupun minoritas, dalam membuat keputusan terkait peraturan kegiatan keagamaan di desa. Tujuan utamanya adalah menciptakan keseimbangan bagi semua pihak. 3. Bagaimana seorang moderator agama dapat memberikan pendampingan spiritual yang adil bagi semua warga desa, tanpa memihak pada satu agama tertentu? A. Mengutamakan pelayanan spiritual bagi warga yang seagama dengannya. B. Melibatkan pimpinan agama mayoritas dalam memberikan pelayanan spiritual. C. Menawarkan pendampingan spiritual kepada semua warga tanpa memandang agama. D. Memilih warga yang mendapat pendampingan berdasarkan afiliasi agama. Jawaban C. Pembahasan, seorang moderator agama seharusnya menawarkan pendampingan spiritual kepada semua warga desa tanpa memandang afiliasi agama. Hal ini menunjukkan sikap adil dalam memberikan pelayanan spiritual kepada masyarakat. 4. Bagaimana seorang moderator agama dapat menyelesaikan konflik antar warga beragama dengan sikap adil? A.
Mendorong pihak berkonflik untuk memilih pemimpin agama yang akan menyelesaikan konflik tersebut. B. Menolak campur tangan dalam konflik beragama dan membiarkan warga menyelesaikan sendiri. C. Mengadakan mediasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat konflik. D. Mencari pemecahan masalah tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama yang dipegang oleh pihak yang terlibat. Jawaban C. Pembahasan, seorang moderator agama seharusnya melakukan mediasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat konflik. Hal ini memungkinkan penyelesaian konflik dengan sikap adil tanpa memihak pada satu pihak tertentu. 5. Bagaimana seorang moderator agama dapat membantu membangun toleransi antar warga beragama di desa tersebut? A. Mengadakan kegiatan keagamaan yang terbuka untuk semua pihak. B. Memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan agama mayoritas dalam kegiatan keagamaan. C. Mengadakan kegiatan keagamaan terpisah untuk setiap agama yang ada di desa. D. Menekankan pentingnya agama mayoritas dalam kegiatan keagamaan. Jawaban A. Pembahasan, seorang moderator agama seharusnya mengadakan kegiatan keagamaan yang terbuka untuk semua pihak. Hal ini dapat membangun toleransi antar warga beragama di desa tersebut, sehingga menunjukkan sikap adil dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan. Soal bagian ketiga. Soal pilihan ganda. 1. Studi kasus, seorang pegawai Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan keagamaan di masyarakat. Namun, saat melakukan pembinaan tersebut, ia hanya memperhatikan masyarakat yang memiliki agama yang sama dengannya, sementara masyarakat dari agama lain diabaikan. Apakah sikap pegawai tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap moderasi beragama? A. Iya, karena ia telah melakukan pembinaan keagamaan. B. Tidak, karena ia hanya memperhatikan masyarakat yang memiliki agama yang sama dengannya. C. Mungkin, karena pembinaan keagamaan harus dilakukan kepada semua masyarakat tanpa memandang agama. D. Tidak tahu. Jawaban B. Pembahasan, sikap pegawai tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sikap moderasi beragama karena hanya memperhatikan masyarakat dari agama yang sama dengannya dan mengabaikan masyarakat dari agama lain. 2. Studi kasus, seorang guru agama di sekolah negeri memberikan pengajaran agama kepada siswanya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Namun, ia menunjukkan sikap diskriminatif terhadap siswa yang beragama minoritas di sekolahnya. Apakah sikap guru tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap moderasi beragama? A. Iya, karena ia memberikan pengajaran agama dengan penuh kasih sayang. B. Tidak, karena ia menunjukkan sikap diskriminatif terhadap siswa yang beragama minoritas. C. Mungkin, karena sikap diskriminatif bisa saja disebabkan oleh faktor lain. D. Tidak tahu. Jawaban B. Pembahasan, meskipun guru tersebut memberikan pengajaran agama dengan penuh kasih sayang, namun sikap diskriminatif terhadap siswa yang beragama minoritas menunjukkan ketidakadilan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. 3. Studi kasus, seorang pemuka agama di sebuah desa melakukan kegiatan bakti sosial yang membantu semua masyarakat di desa tersebut tanpa memandang agama. Namun, ketika ada masalah di antara umat agamanya, ia memihak kepada umatnya sendiri tanpa memberikan keadilan kepada semua pihak. Apakah sikap pemuka agama tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap moderasi beragama? A. Iya, karena ia melakukan kegiatan bakti sosial tanpa memandang agama. B. Tidak, karena ia memihak kepada umat agamanya sendiri. C. Mungkin, karena sikap memihak bisa saja disebabkan oleh faktor lain. D. Tidak tahu. Jawaban B. Pembahasan, meskipun pemuka agama tersebut melakukan kegiatan bakti sosial tanpa memandang agama, namun sikap memihak kepada umat agama sendiri menunjukkan ketidakadilan dalam memegang teguh prinsip moderasi beragama. 4. Studi kasus, seorang tokoh agama di suatu daerah menjadi panutan bagi semua umat agama di sekitarnya. Namun,
Ia turut serta dalam menyebarkan ujaran kebencian terhadap umat agama lain di media sosial. Apakah sikap tokoh agama tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap moderasi beragama? A. Iya, karena ia menjadi panutan bagi semua umat agama di sekitarnya. B. Tidak, karena ia turut serta dalam menyebarkan ujaran kebencian terhadap umat agama lain. C. Mungkin, karena menyebarkan ujaran kebencian bisa saja disebabkan oleh faktor lain. D. Tidak tahu. Jawaban B. Pembahasan, meskipun tokoh agama tersebut menjadi panutan bagi semua umat agama di sekitarnya, namun turut serta dalam menyebarkan ujaran kebencian terhadap umat agama lain menunjukkan sikap yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama. 5. Studi kasus, seorang anggota masyarakat melakukan kegiatan dialog antaragama untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Namun, ketika ada perbedaan pendapat antar umat beragama, ia langsung menyalahkan umat agama lain tanpa mencari solusi bersama. Apakah sikap anggota masyarakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap moderasi beragama? A. Iya, karena ia melakukan kegiatan dialog antaragama untuk mempererat hubungan antar umat beragama. B. Tidak, karena ia langsung menyalahkan umat agama lain tanpa mencari solusi bersama. C. Mungkin, karena menyalahkan umat agama lain bisa saja disebabkan oleh faktor lain. D. Tidak tahu. Jawaban B. Pembahasan, meskipun anggota masyarakat tersebut melakukan kegiatan dialog antar agama, namun sikap langsung menyalahkan umat agama lain tanpa mencari solusi bersama menunjukkan kurangnya sikap toleransi dan kesediaan untuk mencapai kesepakatan bersama. Soal bagian keempat studi kasus, tantangan dalam moderasi beragama di masyarakat. Pada suatu hari, seorang aparatur sipil negara Kementerian Agama Republik Indonesia ditugaskan untuk memoderasi pertemuan antar umat beragama di sebuah desa yang terkenal dengan konflik antar agama. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa setiap umat beragama diperlakukan dengan adil dan tidak ada pihak yang merasa didiskriminasi. Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, ia dihadapi dengan sejumlah tantangan yang membutuhkan kebijaksanaan dan keterampilan moderasi yang tinggi. Soal pilihan ganda 1. Saat memoderasi pertemuan antar umat beragama, seorang ASN Kementerian Agama menemui seorang tokoh agama yang secara terbuka menyalahkan umat agama lain atas konflik yang terjadi. Tindakan yang tepat bagi ASN tersebut adalah A. Menjadi netral dan tidak melakukan intervensi. B. Meminta maaf atas tindakan tokoh agama tersebut. C. Menghentikan pembicaraan dan mengingatkan tokoh agama tersebut tentang pentingnya menghormati umat agama lain. D. Meninggalkan pertemuan tersebut. Jawaban C. Menghentikan pembicaraan dan mengingatkan tokoh agama tersebut tentang pentingnya menghormati umat agama lain. Pembahasan, sebagai seorang yang bertugas untuk memastikan keadilan dan kedamaian antar umat beragama, adalah penting untuk menghentikan retorika yang memicu konflik dan mengingatkan pentingnya menghormati umat agama lain. 2. Ketika memfasilitasi dialog antar umat beragama, seorang ASN Kementerian Agama dituduh memihak kepada satu agama karena memberikan lebih banyak waktu untuk berbicara. Tindakan yang tepat bagi ASN tersebut adalah A. Mempertahankan keputusannya dan tetap membiarkan perwakilan agama tersebut berbicara. B. Meminta maaf dan memberi kesempatan yang sama bagi semua agama untuk berbicara. C. Meninggalkan pertemuan tersebut karena tidak ingin terlibat dalam konflik. D. Memilih untuk hanya membiarkan perwakilan agama yang lebih populer berbicara. Jawaban B. Meminta maaf dan memberi kesempatan yang sama bagi semua agama untuk berbicara. Pembahasan, menyadari pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam dialog antar agama, ASN tersebut seharusnya meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dan memberi kesempatan yang sama bagi semua agama untuk berbicara. 3. Salah satu umat beragama mengajukan proposal untuk membangun tempat ibadah baru di wilayah mereka. Sementara umat beragama lain menentang proposal tersebut karena khawatir akan mengganggu perdamaian di desa.
Tindakan yang tepat bagi ASN Kementerian Agama adalah A. Mendukung proposal tanpa memperhatikan kekhawatiran umat beragama lain. B. Menyarankan umat beragama yang mengajukan proposal untuk mencari lokasi lain. C. Memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan tersebut. D. Membentuk komite untuk menilai dampak proposal bagi kedamaian desa. Jawaban, D. Membentuk komite untuk menilai dampak proposal bagi kedamaian desa. Pembahasan, untuk memastikan keputusan yang adil dan seimbang, ASN tersebut harus memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan dan harus mempertimbangkan dampak dari proposal tersebut bagi kedamaian desa. 4. Seorang ASN Kementerian Agama didesak oleh pihak-pihak eksternal untuk memihak pada satu agama dalam kepentingan politik tertentu. Tindakan yang tepat bagi ASN tersebut adalah A. Menolak tekanan dan tetap netral dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. B. Setuju dengan tuntutan pihak-pihak eksternal karena alasan politik. C. Meninggalkan pekerjaan sebagai ASN dan bergabung dengan kelompok agama tersebut. D. Memihak pada agama yang dipilih oleh mayoritas penduduk desa. Jawaban, A. Menolak tekanan dan tetap netral dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Pembahasan, sebagai seorang ASN, integritas dan netralitas dalam menjalankan tugas adalah hal yang sangat penting, sehingga menolak tekanan dan tetap netral adalah tindakan yang sesuai dengan kode etik ASN. 5. Saat terjadi konflik antar agama di desa tersebut, seorang ASN Kementerian Agama mendapat tugas untuk memediasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Tindakan yang tepat bagi ASN tersebut adalah A. Memilih untuk tidak terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut. B. Memihak pada satu agama untuk mengakhiri konflik dengan cepat. C. Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi yang adil. D. Mengusir umat beragama yang dianggap sebagai penyebab konflik. Jawaban, C. Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi yang adil. Pembahasan, untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Soal bagian kelima soal pilihan ganda, 1. Studi kasus, seorang calon ASN Kementerian Agama yang sedang melakukan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara sedang menghadapi situasi di mana ia diberi suap oleh peserta ujian agar bisa lulus. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut dalam situasi ini? A. Menerima suap dan melanjutkan ujian. B. Menolak suap dan melaporkan kejadian tersebut kepada panitia ujian. C. Menerima suap dan tidak melanjutkan ujian. D. Mengabaikan tawaran suap dan melanjutkan ujian. Jawaban, B. Menolak suap dan melaporkan kejadian tersebut kepada panitia ujian. Pembahasan, seorang calon ASN Kementerian Agama harus memegang teguh prinsip adil dan jujur. Sikap yang seharusnya diambil adalah menolak suap dan melaporkan kejadian tersebut kepada panitia ujian agar tindakan yang tidak etis tersebut dapat dihindari. 2. Studi kasus, seorang calon ASN Kementerian Agama mendengar kabar bahwa seorang peserta ujian telah melakukan kecurangan dengan membocorkan soal ujian kepada temannya. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut dalam situasi ini? A. Mengabaikan kabar tersebut dan tetap melanjutkan ujian. B. Melaporkan kejadian tersebut kepada panitia ujian. C. Bergabung dengan peserta yang melakukan kecurangan. D. Meminta bantuan peserta yang melakukan kecurangan untuk diberi petunjuk. Jawaban, B. Melaporkan kejadian tersebut kepada panitia ujian. Pembahasan, seorang calon ASN Kementerian Agama harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Melaporkan kecurangan adalah sikap yang adil dan sesuai dengan prinsip kejujuran yang harus dijunjung tinggi. 3. Studi kasus, seorang calon ASN Kementerian Agama sedang melakukan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara dan menemukan bahwa ada pertanyaan ujian yang merupakan penghinaan terhadap agama lain.
Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut dalam situasi ini? A. Melakukan protes kepada panitia ujian. B. Menyelesaikan pertanyaan ujian tersebut tanpa ragu. C. Meninggalkan ruangan ujian. D. Melaporkan pertanyaan ujian tersebut kepada atasan. Jawaban A. Melakukan protes kepada panitia ujian. Pembahasan, seorang calon ASN Kementerian Agama harus memiliki kepedulian terhadap agama dan kepercayaan lainnya. Melakukan protes adalah tindakan yang adil dalam menegakkan nilai-nilai keagamaan dan menghormati agama lain. 4. Studi kasus, seorang calon ASN Kementerian Agama mendapat tugas mengevaluasi kinerja pegawai di bidang moderasi beragama. Ketika melakukan evaluasi, ia menemukan bahwa ada pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menyimpang dari prinsip moderasi beragama. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut dalam situasi ini? A. Menutup mata atas kesalahan pegawai tersebut. B. Melaporkan hasil evaluasi kepada atasan dan memberi saran untuk memperbaiki situasi. C. Memberikan tekanan kepada pegawai tersebut agar tunduk pada aturannya. D. Membuat tindakan diskriminatif terhadap pegawai tersebut. Jawaban B. Melaporkan hasil evaluasi kepada atasan dan memberi saran untuk memperbaiki situasi. Pembahasan, seorang calon ASN Kementerian Agama harus memiliki integritas dan komitmen dalam menjaga moderasi beragama. Melaporkan hasil evaluasi kepada atasan dan memberi saran adalah sikap yang adil dan profesional dalam menyelesaikan masalah ini. 5. Studi kasus, seorang calon ASN Kementerian Agama sedang dinilai kemampuannya dalam memediasi konflik antar umat beragama di suatu daerah. Ketika melakukan mediasi, ia menemukan bahwa ada pihak yang sengaja memperkeruh suasana untuk mengadu domba antar umat beragama. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh calon ASN tersebut dalam situasi ini? A. Memihak pada salah satu pihak untuk mempercepat penyelesaian konflik. B. Menjalankan mediasi dengan adil dan netral tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. C. Meninggalkan mediasi dan membiarkan pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan konflik sendiri. D. Melaporkan pihak yang memperkeruh suasana kepada atasan. Jawaban B. Menjalankan mediasi dengan adil dan netral tanpa terpengaruh oleh pihak manapun. Pembahasan, seorang calon ASN Kementerian Agama harus memiliki kemampuan memediasi konflik dengan adil dan netral. Menjalankan mediasi tanpa terpengaruh adalah sikap yang diperlukan agar penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan baik dan adil bagi semua pihak. Soal bagian ke-6 soal 1, seorang pegawai di kantor Kementerian Agama mendapati ada rekan kerjanya yang sering terlambat masuk dan pulang kerja. Namun, ternyata rekan tersebut adalah seorang pendeta yang sering sibuk dengan tugas keagamaannya di luar kantor. Bagaimana sikap adil yang seharusnya diterapkan oleh pegawai tersebut? A. Melaporkan rekan kerja tersebut kepada atasan. B. Memahami situasi rekan kerja tersebut dan memberikan dukungan. C. Menyibukkan diri sendiri dengan tugas keagamaan. D. Menyindir rekan kerja secara tidak langsung. Jawaban B. Memahami situasi rekan kerja tersebut dan memberikan dukungan. Pembahasan, sebagai seorang pegawai, sikap adil yang seharusnya diterapkan adalah dengan memahami situasi rekan kerja tersebut dan memberikan dukungan. Kita harus bisa memahami bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab dan aktivitasnya masing-masing, dalam hal ini kegiatan keagamaan. Langkah tersebut juga menunjukkan sikap saling menghormati antar sesama. Soal 2, seorang guru agama di sebuah sekolah menengah memiliki siswa yang berasal dari berbagai latar belakang agama. Bagaimana guru tersebut seharusnya mengajarkan materi agama dengan sikap adil? A. Memposisikan agama yang diajarkan sebagai agama paling benar. B. Memaksa siswa untuk mengikuti ajaran agamanya. C. Menghormati keberagaman agama siswa dan menyampaikan materi agama secara objektif. D. Hanya fokus pada salah satu agama yang diajarkan. Jawaban C.
menghormati keberagaman agama siswa dan menyampaikan materi agama secara objektif. Pembahasan, seorang guru agama seharusnya menghormati keberagaman agama siswa dan menyampaikan materi agama secara objektif. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan serta menjunjung tinggi nilai pluralisme dalam agama. Soal 3, seorang masyarakat mengalami diskriminasi di tempat kerja karena agamanya berbeda dengan mayoritas karyawan di perusahaan tersebut. Bagaimana sikap adil yang seharusnya diambil oleh atasan perusahaan? A. Membiarkan diskriminasi tersebut terjadi. B. Mengambil tindakan untuk menghilangkan diskriminasi. C. Mempekerjakan lebih banyak orang yang beragama sama. D. Menganggap remeh situasi yang terjadi. Jawaban B. Mengambil tindakan untuk menghilangkan diskriminasi. Pembahasan, atasan perusahaan seharusnya mengambil tindakan untuk menghilangkan diskriminasi. Hal ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, di mana setiap individu dihargai dan dihormati tanpa memandang perbedaan agama. Soal 4, seorang pemimpin agama di suatu desa melakukan tindakan korupsi dengan menggunakan dana yang seharusnya untuk kegiatan keagamaan. Bagaimana sikap adil yang seharusnya diambil oleh masyarakat dalam menangani situasi tersebut? A. Mengabaikan perbuatan pemimpin agama tersebut. B. Mengadili pemimpin agama tanpa bukti yang cukup. C. Mengadili pemimpin agama sesuai dengan hukum yang berlaku. D. Melindungi pemimpin agama dari tuntutan hukum. Jawaban C. Mengadili pemimpin agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembahasan, masyarakat seharusnya mengadili pemimpin agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Korupsi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan mencederai kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu tindakan hukum perlu diambil untuk menegakkan keadilan. Soal 5, sebuah gereja di suatu kota mengalami perpecahan karena perbedaan pandangan terkait ritual keagamaan. Bagaimana sikap adil yang seharusnya diambil oleh para pengurus gereja dalam menyelesaikan permasalahan ini? A. Melarang pandangan yang berbeda untuk diutarakan. B. Mengutamakan pandangan kelompok mayoritas. C. Menghargai perbedaan pandangan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. D. Memaksa semua anggota untuk meninggalkan gereja. Jawaban C. Menghargai perbedaan pandangan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Pembahasan, dalam menyelesaikan perpecahan ini, para pengurus gereja seharusnya menghargai perbedaan pandangan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini akan menciptakan kedamaian dan kesatuan dalam gereja tanpa mengesampingkan perbedaan pandangan individu. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Sampai di sini dulu belajar kita di dalam video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan keilmuan kita sebagai bekal menghadapi ujian seleksi nanti. Dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.